Nanti. Saya Melina Rutajana dari kegiatan pendahuluan. Saya Setia sebagai kegiatan penutup. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu. Apakah hadir semua? Hadir. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ibu. Berdoa dimulai. Amin. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita SDGing. Apakah anak-anak Ibu tahu SDGing itu semangat? Tahu. Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, apakah anak Ibu sudah semangat? Tahu. Apakah kalian tahu kita belajar apa hari ini? Tahu. Baik, kita belajar hari ini yaitu bumiku sayang, bumiku malang. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu bumiku malang? Tidak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang termasuk perubahan bumi, terus yang di bumi ini yang berubah. Baik anak-anak semuanya, untuk pelajaran kita yaitu bumiku sayang, bumiku malang. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Jadi tolong di sini untuk anak Bapak semuanya untuk menyimak secara seksama ya. Nanti ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan dari video ini. Nah, perhatikan yang pertama ini ada gempa bumi. Dampaknya seperti ini. Kemudian ada gunung meletus itu ya, jelas gambarnya, yang mengeluarkan sebuah erupsi ataupun asap. Kemudian banjir. Banjirnya ada disebabkan oleh alam dan juga perbuatan manusia. Kemudian angin puting beliung lainnya memang faktor alam. Nah, ada pun juga tsunami. Tsunami ini biasanya terjadi di pantai lepas yang memiliki alam suasana besar, gitu kan. Kemudian tanah longsor ini biasanya di perbukitan atau di pegunungan. Jadi, nah, di sini kita akan bahas mengapa bencana tersebut bisa terjadi. Tanyanya seperti itu. Nah, ini bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan tinggi. Kemudian ada tanah longsor. Ini diakibatkan oleh adanya gerakan massa tanah ataupun batuan menurun atau uap lereng akibat tanah ataupun penyusunan lereng yang tidak stabil. Banjir juga disebabkan oleh faktor alam seperti volume air yang meningkat sehingga daerah daratan menjadi terendam. Nah, dari video yang telah Bapak sampaikan tadi, di sini Bapak ingin mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang Bapak sampaikan terhadap video ini. Di sini Bapak akan memberikan soal pretest. Di sini Bapak ingin menguji seberapa paham kalian tentang materi yang Bapak paparkan di depan. Oh, belum Pak. Belum.
solusinya. Oke, berikutnya di sini kita lanjut ke materi ya. Untuk lebih mendalam lagi yaitu untuk saya menggunakan topik A. Nah, pertanyaannya mengapa bumi itu bisa berubah? Nah, bumi berubah itu terjadi karena dua faktor, ada faktor alam dan juga faktor dari manusia sendiri. Untuk yang pertama itu karena ini adanya penerbangan pohon sembarangan. Di sini bisa menyebabkan banyak sekali bencana seperti banjir. Kemudian kalau di bumi kita dia bisa menyebabkan tanah longsor. Kemudian ada membuang sampah ke sungai. Kalian pasti tahu kan dampak membuang sampah ke sungai itu seperti apa? Tahu kan? Banyak dampaknya kita ambil dari muara bumi itu sendiri. Tepatnya di jembatan Batang Tebu itu kalau misalkan air meluap itu pasti banjir sampai ke pemukiman warga. Ya, kemudian menggunakan kendaraan yang mencemari udara. Banyak sekali saat ini kendaraan yang berbau-bau seperti sejenis motor ranking itu kan keluar asapnya tuh. Bukan. Nah, itu mencemari udara, itu polusi. Nah, yang berikutnya ini dampak perubahan lingkungan. Banjir terjadi karena saluran air tersumbat dan juga pohon-pohon ditebang. Itu masa perbulannya juga sering terkena banjir. Dampaknya itu dari membuang sampah sembarangan juga itu. Kemudian ada tanah longsor karena tidak adanya pohon yang menahan. Iya, betul sekali. Tanah longsor tadi karena penebangan liar, pada ya. Kemudian ada polusi udara ini merusak kesehatan manusia dan hewan. Kenapa? Karena polusi udara tersebut dapat mengganggu sistem pernapasan kita. Kita jangan mendapatkan udara segar nantinya. Nah, berikutnya ini contoh di Padang Bungo ini yang seperti Bapak jelaskan tadi, perkembangan hutan dan kebun sawit menyebabkan tanah longsor. Karena apa? Tanah tadi tidak memiliki daya topang, tidak ada penopang dia. Kemudian sampah ke sungai ini membuat banjir. Contohnya seperti di daerah Tanjung Gendang tadi, kemudian di Belanda tadi. Masih ada satu lagi yang Bapak sering lihat di sini yaitu seperti kebakaran hutan. Itu terjadi karena dua sebabnya ya. Yang pertama dari alam karena panas yang sangat tinggi, adanya hujan. Kemudian kalau dari manusia sendiri tadi terkadang kita membakar sampah itu sembarangan, tidak melihat. Nah, untuk merokok biasanya itu yang berkendara sering seperti lalai. Terima kasih. Sebelumnya di sini Bapak ada KPD untuk anak-anak semua. Kalau dikerjakan ini. Ayo udah semua belum ini? Kalau sudah perwakilan kelompoknya tolong maju ya untuk menjelaskan. Pahami gambarnya, kemudian itu tinggal disilang-silang aja. Cari persamaannya, penyebab dan akibatnya. Ini nih perubahan dari struktur lapisan bumi. Ini menyebabkan gempa. Baiklah, apakah kalian sudah paham apa yang kita pelajari pada hari ini? Sudah tahu. Jika sudah, baiklah Ibu akan menyimpulkan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Penebangan hutan secara sembarangan, pembangunan yang merusak alam, pembuangan sampah ke sungai, serta polusi udara dari kendaraan dan pabrik menjadi penyebab utama perubahan lingkungan yang merugikan. Akibat dari perbuatan ini adalah munculnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta penurunan kualitas udara dan air. Baiklah,